Jadi dulu sering terjadi itu anak hilang sore-sore menjelang maghrib, tiba-tiba ada anak tetangga misal hilang, tidak tahu kemana. Dicari ternyata ketemunya di bisa di desa sebelah atau sebelahnya lagi, kan secara logis tidak masuk akal gitu loh. Karena apa? Ya karena jarak antara desa saya dengan lokasi yang ditemukan itu puluhan kilometer, dan yang hilang itu anak-anak gitu. Dan yang dialami oleh Pak D saya dulu waktu kisaran tahun ya antara 91-an lah, itu Pak D saya sedang garap sawah di situ di sekitar lokasi itu. Dan ketika sedang garap itu ada burung perkutut yang bunyi itu merdu sekali. Nah akhirnya karena merdu Pak D saya tertarik kan. Nah ketika ditangkap itu sangat nurut sekali. Nah setelah kena dia kan dibawa pulang, dimasukkan ke sangkar. Malamnya Pak D saya itu di dalam mimpi itu ada gunung apa namanya yang meletus, dan ada sosok suara yang mengatakan tolong kembalikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti. Kembali lagi bersama Kisah Sunyi, channel horor pengungkap misteri tanpa basa-basi. Kali ini bersama saya Rohman yang akan menemani teman-teman semua. Pada segmen kali ini kita kembali lagi dengan segmen podcast horor. Dan pada podcast horor kali ini, Kisah Sunyi telah melakukan kunjungan ke salah satu narasumber yang akan membagikan ceritanya, yaitu di Kabupaten Cilacap Timur. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Taufikur Rahman. Saya tinggal di Cilacap Timur, lebih tepatnya ya daerah Nusa Wungu. Oke, berarti cerita apa yang akan dibawakan Mas? Boleh di-spill dulu? Oh ya, saya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi saya terkait dengan cerita horor, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman yang ada di masyarakat sekitar tempat saya tinggal, gitu Mas. Oke, langsung saja. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat. Here come the story. Jadi gini, dulu waktu saya kecil itu saya diceritai oleh orang tua saya, punya kisah unik lah. Jadi waktu saya masih bayi, itu waktu itu saya dan orang tua masih tinggal di eh, tempat tinggal peninggalan orang atau orang tua dari bapak saya atau mbah saya begitu. Nah, di tempat itu, di tempat tinggal tersebut, itu waktu saya masih bayi, ketika itu posisinya itu di kamar, ada ibu saya, ada ayah saya di tengah. Lah itu kemudian, wah merinding ini saya. Kemudian ada sosok perempuan itu tiba-tiba mau hendak menggendong saya, dan ketika hampir saja saya digendong itu orang tua saya bangun. Nah kemudian oleh ayah saya sosok perempuan itu diusir, dan memang itu perempuan tadi itu kemudian dia mundur perlahan-lahan dan menghilang di tembok samping ayah saya tidur itu. Jadi nah itu pada malam hari. Nah
ternyata kejadian itu tidak hanya sampai di situ, berlanjut ketika hampir menjelang subuh. Nah, ketika akan subuh terjadi lagi, bahkan ini lebih ekstrim. Jadi ada sesosok, dia tanpa tubuh, hanya kepala. Itu mencium saya. Jadi mencium saya lah. Kemudian ya kembali lagi oleh ayah saya, kemudian diusir sosok itu. Memang di rumah tempat orang tua saya tinggal, yang itu peninggalan dari mbah saya, itu memang ya tersimpan banyak hal-hal yang apa, kalau orang sekarang ada keris, ya kan, keris ataupun batu-batu yang eh, mengandung kekuatan magic gitu ya. Karena dulu memang mbah saya itu memang senang dengan tirakat, bukan senang dengan mencari hal-hal itu, memang senang tirakat. Dan hal-hal itu bukan dicari, tapi dia yang mendekat begitu. Sehingga ya di tempat tinggal saya itu hal seperti itu menjadi hal yang biasa begitu. Bagi orang lain mungkin agak takut dan lain-lain, di tempat tinggal dulu yang peninggalan orang tua itu memang sudah menjadi hal biasa. Dulu rumahnya itu rumah Bandung, Saka 8 atau apalah istilahnya. Walaupun sekarang sudah pindah dan itu sudah menjadi tanah kosong, karena rumah itu, rumah Jawa itu atau rumah Bandung itu sudah dijual. Nah, kisah selanjutnya itu adalah ketika saya sudah beranjak eh, anak-anak lah ya. Jadi sudah apa, sekitaran umur 4 tahun lah. Jadi orang tua saya itu berprofesi sebagai guru dan juga tani. Nah, waktu itu ayah saya dan ibu saya itu apa, menanam semangka. Nah, ketika ayah saya dan ibu saya menanam semangka, otomatis saya akan dibawa. Sehingga saya punya teman baru dan lain-lain. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman saya ini, otomatis saya juga akan mengikuti ya, kadang bermain kelereng dan lain-lain. Nah, suatu ketika di sore hari, saya itu dicak oleh teman-teman untuk repek kalau istilah di sini, atau mencari kayu bakar lah ya. Nah, ketika sedang mencari kayu bakar itu menjelang maghrib lah, antara sekitar setengah 6. Tiba-tiba teman-teman saya itu lari, ketakutan. Saya bertanya, ada apa sih gitu kan. Ketika saya melihat ke depan, itu saya melihat sesosok tubuhnya besar, dan karena waktu itu sudah agak gelap ya, jadi saya tidak begitu jelas, tapi kemungkinan ya laki-laki, dia tanpa kepala. Nah, otomatis ketika saya melihat itu, saya langsung kabur. Jadi di lokasi tempat saya mencari kayu bakar itu ada semacam apa, kayak kantor atau mungkin apa yang sudah ditinggalkan lama. Jadi sudah tidak dihuni lama, sehingga mungkin ya sosok itu yang menjadi penghuni di situ. Dan kisah lain juga saya alami ketika masih kecil. Itu saya masih ingat dengan jelas, bahkan sedikit rupanya itu, kalau wajah saya memang karena dari kejauhan itu masih ingat sampai sekarang. Itu ketika saya kurang lebih umur antara 5 tahun kalau tidak salah. Nah, itu kejadian itu di lingkungan masjid. Jadi waktu itu saya, ya biasalah anak kecil di lingkungan masjid pasti suka berguru dengan teman-teman ya, dan kadang kala
main kejar-kejaran dan lain-lain. Nah, setelah saya selesai bermain dengan teman-teman, saya kecapean kan, saya itu duduk di depan teras masjid. Jadi masjid saya itu ada teras, lalu ada undak-undakan apa ya istilahnya, apa ya. Jadi lah setelah itu ada lokasi yang akan dibuat taman, karena waktu itu memang masjid saya itu baru selesai renovasi. Nah, saya duduk di situ. Lah saya menoleh ke kanan, berarti ke arah waktu itu berarti ke arah selatan. Nah, pada saat itulah saya melihat sesosok, ada orang sudah tua lah, rambutnya putih, udeng-udengan atau sorbanan mungkin lah, juga putih, pokoknya serba putih dari pakaiannya, bahkan sarungnya. Yang unik lagi, dia mengendarai awan. Jadi Ya, melayang ya, Mas? melayang. Jadi sosok itu melayang, mengendarai awan. Nah, setelah saya melihat sosok itu, kemudian saya apa ya? Karena kaget, takut begitu, saya kemudian waktu itu saya duduk gini, terus saya gini posisinya. Setelah saya itu, kemudian saya lihat lagi, sudah tidak ada. Dan uniknya, ada pengendara motor yang melintas dan dia menoleh ke arah apa yang saya lihat. Itu. Jadi di tempat saya duduk, depannya lah itu, atau di depan masjid lah, di timur masjid itu ada jalan ke selatan. Lah, di tempat yang saya lihat itu posisi persis di sebelah sumur. Di situ ada sumur tua, memang dari zaman saya belum belum ada di sini, itu sumur itu sudah ada. Dan bahkan sampai sekarang juga masih ada. Dan pernah, karena saya penasaran, saya tanyakan ke teman yang ya punya kemampuan itulah itu. Katanya sih ada sosok keris di situ. Nah, tapi ya saya enggak tahu apakah itu apa yang ada di keris itu, atau keris itu lain adalah hal lain dengan apa yang pernah saya sosok yang pernah saya lihat, saya enggak tahu. Gitu. Lalu ada lagi, pokoknya sebenarnya banyak, cuma saya sering lupa gitu. Tapi yang masih teringat jelas tadi sama saya ketika sore kan biasa temen pada berangkat ngaji lah, ada satu sahabat saya biasanya jam 6 kurang itu sudah berangkat, ini belum berangkat. Akhirnya saya samperin atau saya datang ke rumahnya. Nah, ketika di perjalanan itu, ketika jarak antara saya dan rumahnya itu tinggal sekitar 30 meter, saya melihat sosok yang agak mengerikan, karena dia hitam legam seperti tinta, dan benar-benar hitam, bukan seperti bayangan lagi, tapi dia seperti tinta. Jadi memang hitam, sangat-sangat hitam. Nah, ketika saya sedang jalan, sosok itu lari cepat sekali. Kalau mungkin sahabat kisah sunyi tahu Sonic ya, tokoh kartun itu, kurang lebih seperti dia lah. Jadi gitu. Nah, waktu itu saya kan arahnya ke selatan. Jadi ketika saya lihat sosok itu, set gitu, dia ngumpet atau ya di sebelah pohon pisang. Nah, ketika dia di sebelah pohon pisang ini, dia kayak noleh gitu. Semisal ini pohon pisang, saya di sana, itu noleh kayak gini. Nah, lah dari situlah saya lihat matanya itu merah. Merinding. Ada. Nah, ketika sosok itu kemudian noleh, lalu berdiri tegak lagi, dia langsung set gitu lagi ke
berarti ke arah timur. Nah, saya ketakutan, lalu saya agak mempercepat jalan saya. Lalu ketika saya lagi ngetok pintu, dok dok dok, assalamualaikum, tiba-tiba di belakang saya dia kayak tadi lari, sek gitu. Sosok yang sama itu ya Mas? Iya, ya sok yang sama. Dan kebetulan di tempat saya jalan tadi itu memang ada pertigaan begini. Nah, dia hilang di pas pertigaan. Lalu akhirnya saya heboh kan. Saya di situ akhirnya saya cerita, tadi loh saya mengalami seperti ini kan. Ya akhirnya ya sedikit menimbulkan kepanikan di keluarga teman saya ini karena posisinya kejadiannya itu kan memang di sebelah rumahnya gitu. Dan itu yang kalau ketika melihat sosok orang yang rapi, apalagi kayak kiai gitu kan, pakai sorban, pakai serba putih kan, ya mungkin ya takut, tapi kan bukan takut sebenarnya sih, kaget. Tapi kan tidak semengerikan ketika melihat sosok yang seperti ini. Kalau itu sih cerita-cerita yang dari pengalaman saya. Walaupun sebenarnya banyak hal-hal lain, tapi karena saya agak samar jadi tidak saya ceritakan di sini karena nanti jadi hal yang tidak jelas gitu kan. Nah, juga ada cerita lain. Jadi ini kisah yang diceritakan oleh ayah saya itu, kalau dulu itu kan motor masih jarang gitu kan. Itu berarti sekitar tahun 93. Tahun 93 itu, waktu itu ayah saya masih berkendara dengan sepeda dengan ibu saya. Nah, waktu itu habis dari pengajian, dan biasanya kalau pengajian malam itu kan biasanya pulang agak larut, ya bisa jam 10, jam 11 atau jam 12. Nah, itu jadi di tempat tinggal saya itu ada istilahnya ya gili atau jalan sebelahnya lah, atau jadi di sini ada jalan raya, nanti di sebelah sana juga kan ada jalan raya lagi. Ya dulu masih, kalau sekarang sudah ada cor ya, dulu masih bro ya jalan tanah begitu, dan masih sangat sangat sunyi. Orang yang tinggal di tempat itu saja paling-paling malah belum ada orang yang tinggal di jalan itu. Nah, singkat cerita, orang tua saya itu pulang dari ngaji itu. Nah, ketika beliau pulang itu melihat ada kerbau di jam 11 loh, ada kerbau yang lewat, tidak ada yang mengemudikan atau yang angon gitu kan. Anehnya lagi, kerbaunya itu melayang. Jadi dia ndak nempel kayak kita kan, orang itu kan jalan di atas tanah ini kan. Nah, itu di ngambang loh, di ndak ndak nempel ke tanah, Menapak jadi ke dia tanah nggak gitu ya nampak Mas ke ya? tanah, dia ngambang. Nah, tapi karena ya orang dulu sudah terbiasa dengan hal-hal itu, jadi ya biasa saja dia. Udah pokoknya suruh lewat dulu lah gitu, suruh lewat dulu. Nah, jadi kalau kita lagi di perjalanan itu kadang melihat hal-hal yang tidak logis. Karena pernah juga ayah saya itu hampir kecelakaan. Bukan ayah saya, teman ayah saya itu melihat ular itu melalang di jalan, itu gede banget. Kalau ya kurang lebih itu semobil Xenia lah, ukurannya semobil lah pokoknya. Itu melalang. Ya karena ukurannya semobil, teman ayah saya itu tidak bisa melihat di baliknya. Jadi ada motoran melintas begitu,
Itu di kejadiannya itu di tetangga desa lah, di apa, timur sungai. Di sini ada dekat sini ada sungai gede. Nah, itu di jalan rayanya. Sigong tahu ya? Oh iya iya Nah, iya iya ya iya, iya. sini. Nah, di situ ular itu melalang. Nah, karena panik juga dengan waktu itu sedang dengan kecepatan yang tinggi, akhirnya nekat tabrak saja. Perlu gede banget sama mobil, ditabrak dan tembus. Hmm, Ular itu tembus, ditabrak itu enggak. Ya kalau ular itu memang fisik nyata, otomatis kan dia harus ketabrak begitu kan. Dan dia tembus. Nah, untung saja di baliknya itu tidak ada kendaraan lain, sehingga tidak terjadi kecelakaan dan apa. Dan memang ketika ditanyakan ke orang yang tahu hal-hal seperti itu hanya pesannya hanya, makanya ketika kita lewat di tempat-tempat yang mungkin oleh masyarakat sekitar diketahui bahwa ada uh, penghuninya, ya kita salam lah, atau lewat kan kita juga diajarkan kan ketika kita lewat kuburan, kita diajarkan untuk assalamualaikum ya darul qomil mukminin dan seterusnya. Nah, itu pun ya berlaku lah ketika kita lewat di apa yang kadang sering di jembatan lah, gitu kan, kadang di tempat-tempat sunyi lah, kita ucapkan saja salam. ada adabnya kayak gitu Ada ya Mas ya. adabnya. Jadi kalau antar manusia kan nun sewu punten, saya mau lewat gitu. Ya seperti itu saja. Jangan kemudian nggak usah kita takut dengan mereka. Mereka juga sebenarnya banyak yang baik kok, dalam artian ya mereka juga makhluk Allah gitu loh. Jadi ya apa yang jadi hoib dan apa yang ada di dunia ini itu kan semua ciptaannya. Nah, kita yang apa namanya, yang harus kita jaga itu ya apa, keharmonisan itu dengan cara ya sopan santun itu, adab itu. Jadi bukan kemudian kita apa namanya dengan nun sewu itu kita menjadikan dia kayak sosok yang kayak raja dan lain, enggak. Cuma kita ya seperti halnya kita dengan manusia saja, kita butuh adab sopan santun begitu. Nah, kalau yang ada kisah lagi yang agak horor, ya ya memang horor ya, bukan agak horor Ya memang lagi. cerita horor gitu ya Mas ya. Jadi saya itu sudah kelas 3 kalau tidak salah. Waktu itu kejadian malam. Jadi bapak lagi ada tamu, ngobrol sampai jam kurang lebih 12. Tiba-tiba itu ada suara kemerincing. Ternyata ada yang datang itu delman lah ya. Delman itu kan biasanya ada ketika jalan kerincing 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 gitu kan. Nah, ternyata benar ada delman yang ditarik oleh kuda. Itu datang dari arah selatan. Dari yang waktu cerita awal saya itu melihat apa namanya sesosok yang putih itu. Nah, dari jalan itu kerincing 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 lewat samping rumah saya, ngiteri masjid, karena kebetulan rumah saya itu sebelahnya masjid persis. Keliling masjid satu kali, lalu dia menghilang. Dan ini bukan jalan pada umumnya, karena ya sekali lagi dia tidak napak ke tanah. Berarti sempat dicek ya sama bapaknya Mas Taufik ini ya? Iya, jadi ketika bunyi kerincing-kerincing itu semua, ya, ayah saya dan temannya itu keluar ngecek ada apa sih yang datang gitu. Ternyata kuda lagi narik delman itu. Jadi dia keliling rumah, ya oleh saya biarin saja, toh dia ndak usil begitu kan. Ya cuma dia malah ya tawaf ya. Jadi dia keliling Mengelilingi rumah dan masjid ya. satu kali, kemudian dia pergi. Karena memang gini Mas, di daerah pesisir ini dari dulu itu terkenal angker. Ya mungkin setiap daerah itu punya ceritanya masing-masing.
Tapi dulu ketika yaitu masih apa namanya, masih tahun 95 ke bawah lah. Jadi tahun 95 90-an itu bahkan ke bawah lagi. Di daerah sini sangat ini apa? Wingit sekali lah, punya sangat angker sekali. Sebabnya nggak tahu ya, kenapa kok dulu dan sekarang berbeda. Apakah mungkin orangnya sudah banyak yang beriman dan hal-hal yang tidak hal-hal yang dilarang dijauhi nggak tahu, atau mungkin adzan yang semakin berkumandang nggak tahu. Jadi dulu sering terjadi itu anak hilang sore-sore menjelang maghrib, tiba-tiba ada anak tetangga misal hilang, nggak tahu kemana. Nah, ketika kemudian dicari, tiba-tiba ada di desa sebelah, dan itu kejadian wah merinding lagi nih. Itu terjadi bukan di daerah tempat saya tinggal ini, tapi lebih ke yang di pesisir. Jadi tempat saya tinggal itu ada istilah Gili Tengah, karena selatannya lagi itu ada jalan raya, jalan provinsi. Nah dulu di situ itu apa hunian itu rumah-rumah juga masih sangat jarang gitu kan. Itu dulu sering apa terkenal dengan hal-hal seperti itu. Jadi anak hilang, dicari, ternyata ketemunya di bisa di desa sebelah atau sebelahnya lagi, kan secara logis tidak masuk akal gitu loh. Karena apa? Ya karena jarak antara desa saya dengan lokasi yang ditemukan itu puluhan kilometer, dan yang hilang itu anak-anak gitu. Dan apa itu tidak terjadi hanya satu dua kali, itu puluhan kali. Makanya eh, apa tempat itu atau di jalan raya itu, terutama yang di selatan jalan, kompleks selatan jalan itu masih waktu itu tahun 92 90 itu apa yang tinggal di situ masih sangat jarang, karena ya orang-orang pada takut kan itu. Dan saya teringat bahwa di desa saya ini ada semacam situs lah ya, situs yang sangat unik. Jadi itu bentuknya gunung dan dua, bukan gunung kembar yang itu loh ya. Jadi uh, namanya orang-orang sini menyebut dia Karangbanar. Jadi itu terletak di pesisir persis. Jadi di sebenarnya masih lokasi garapan orang-orang desa ya. Tapi untuk lokasi itu masih di tanah ade, bukan tanah milik. Jadi itu ada dua ya gunung kecil lah, sekitar mungkin diameter antara sekitar 15 meter atau enggak, sekitar 10 meter lah diameternya itu. Dan gunung tingginya itu ya sekitar 2,5 meter atau 3 meteran. Ya. Nah, uniknya itu karena satu ini diwingitkan ya oleh uh, warga sekitar. Yang kedua memang warga itu sudah banyak bercerita tentang kejadian-kejadian yang aneh. Contoh kejadian yang dialami oleh Pak D saya. Dulu waktu kisaran tahun ya antara 91-an lah. Itu Pak D saya sedang garap sawah di situ di sekitar lokasi itu. Dan ketika sedang garap itu ada burung perkutut yang bunyi itu merdu sekali. Nah, akhirnya karena merdu, Pak D saya tertarik kan. Nah, ketika ditangkap itu sangat nurut sekali. Jadi tidak ada perlawanan atau tidak ada usaha yang butuh perjuangan begitu, enggak. Cukup ditangkap saja, Langsung udah kena langsung gitu. kena. Lah,
Setelah kena, dia kan dibawa pulang, dimasukkan ke sangkar. Malamnya Pak Desa itu di dalam mimpi itu ada gunung apa namanya yang meletus, dan ada sosok suara yang mengatakan, tolong kembalikan saya. merinding lagi. Nah, akhirnya Pak Desa itu berpikir, ini maksudnya apa gitu kan. Nah, setelah berpikir panjang begitu ya, terus dia teringat, dia ngambil burung di Karangbanar itu yang dibingitkan, dan memang ya dia juga wujudnya gunung kan. Dari situlah kemudian burung ini kemudian dikembalikan. Dan waktu itu ketika setelah malamnya bermimpi, paginya itu memang Pak Desa juga sakit gitu loh. Jadi ya ndak enak badan lah. Ndak sih sampai sakit parah ndak. Cuma ndak enak badan, gerges lah. Setelah setelah ingat itu kemudian dikembalikan kan ke asalnya, ke Karangbanar itu. Setelah Pade pulang, ya alhamdulillah dia sehat kembali. Yang tadinya greges, ndak enak badan, dia sehat kembali. Gitu. Jadi kalau ya umumnya penyakit lah kan, minum obat dulu kan, atau istirahat dulu lah. Dan ketika ketika dikembalikan, dia pulang ke Langsung rumah seger lagi ya langsung Mas ya. seger lagi. Kan aneh kan? Ah, Jadi ya ya erat kaitannya burung itu dengan apa yang di dalam mimpinya. Gitu. Jadi banyak banyak kisah tentang soal Karangbanar ini. Ada juga yang ketika apa, karena ini Karangbanar ini terletak di lokasi harapan warga, yang ada yang nanam sayur lah dan lain-lain. Nah, kadang kan pas sedang garap lahan kan, kadang apa istilah cangkulnya ini kan, atau garap lahannya kan terlalu dekat dengan Karangbanar, akhirnya kadang malah Karangbanar itu, gunung itu kadang apa ya, kecoas bahasa oh, Indonesianya apa ya, kegaruk lah dengan cangkul begitu kan. Dan sering terjadi, bukan hanya satu dua orang saja, tapi banyak orang yang kemudian sakit, enggak sih parah, enggak, mules gitu. Dan anehnya yaitu setelah setelah apa namanya, cangkulnya itu mencangkul Karangbanar itu. Walaupun tidak semua orang demikian, karena nyatanya ayah saya juga punya pengalaman yang terkait dengan Karangbanar itu. Bahkan kalau ayah saya malah Karangbanar itu dirapiin. Jadi bukan bukan hanya mencakul sedikit atau ya, atau agak banyak, enggak, bahkan keliling itu dirapihkan dirapihkan, gitu ya Mas kan ya. dicangkul semua malah ya. Nah itu malah enggak apa-apa, enggak tahu itu apa, karena mungkin dari niatnya bisa jadi, atau ya enggak tahu lah, pokoknya itu apa, kejadian itu agak unik. Dan apalagi ayah saya juga mengalami hal itu tapi enggak apa-apa. Bahkan dulu waktu saya kecil itu saya sering bermain di situ, yang orang-orang sangat takut gitu loh. Tapi karena ya waktu itu saya masih kecil, enggak ada pikiran apa-apa, enggak ada pikiran saru di situ itu kan, sembrono dan lain, enggak. Tapi alhamdulillah saya baik-baik saja. Walaupun memang di sekitar situ ada, nah waktu itu ayah saya sedang apa, nanam di lokasi itu, di sekitar Karangbanar itu. Kalau di sini namanya belik. Belik itu sumuran yang dibuat di sawah, itu namanya belik. Dan itu paling biasanya di apa, pinggirannya itu hanya ditahan dengan bambu. Nah, ketika di lokasi ayah saya itu airnya habis, airnya kan otomatis nyari sumber yang ada sumber, ada airnya kan. Nah itu kebetulan tepat sekali di sebelah Karangbanar itu. Yang mengejutkan itu ketika
Kebetulan sumur itu sudah agak tertutup dengan rumputan. Ketika oleh ayah saya dibuka, ularnya banyak banget. Hampir ada 50 ekor kayaknya. Itu dan saya lihat karena waktu itu kalau nggak salah saya di atas Karangbanar, saya sedang melihat ayah saya sedang itu tadi membersihkan lokasi apa Bilik bilik ya. atau sumur yang di sawah itu. Saya lihat ularnya itu pada keluar. Tapi ayah saya biasa saja sih, maunya enggak merasa terganggu, juga ya biasa saja lah. Pokoknya dia juga makhluk kan gitu. Dalam artian ya monggo lah, lewat saja, jangan mematuk saya atau melukai saya kan ya, mungkin gitulah. Jadi ularnya juga ya enggak ada yang bonus gitu, enggak. Dia cuma lewat aja. Dan itu anehnya itu di satu lokasi kok bisa ularnya itu warnanya juga macam-macam. Enggak cuma biasanya kan kalau itu kan satu jenis atau apa ya itu banyak banget dan bermacam-macam ular. Nah, saya juga tenang-tenang saja, dia cuma mengambil airnya gitu aja. Itu pengalaman unik tentang Karangbanar. Kalau untuk sejarah sih, kalau dulu waktu saya kecil itu katanya karena Karangbanar itu terbentuk dari apa ya? Tapi nggak logis sebenarnya sih. Jadi Werkudara itu katanya kan menjulang tinggi. Oh, tubuhnya itu kan tinggi banget. Nah, Gunung Slamet itu katanya dulu kan lancip. Lalu oleh apa Werkudara ini kesandung. Nah, apa patahan atau potongan dari pucuk Gunung Slamet ini terbang sampai sini, jadilah Karangbanar. Tapi kalau untuk lebih jelasnya tentang sejarah yang apa ya lebih tepat, lebih apa namanya lebih jelasnya lah ya, lebih jelasnya ya mungkin nanti bisa ketemu dengan sesepuh sini ya untuk menceritakan sebenarnya Karangbanar itu sejarahnya gimana sih. Satu, kenapa kok diwingitkan kan seperti, dan memang aneh, dalam arti aneh ya sering terjadi hal-hal itu di sekitar Karangbanar itu. Bahkan dulu sempat keluarga saya, ibu saya kan dari Cipari. Jadi dulu ya kadang Pak De saya main ke sini. Nah, kalau malam itu ngobor ngobor apa nyari belalang untuk dimasak. Karena belalang itu sebenarnya gurih. Ya, tapi tidak semua belalang anu namanya itu belalang beras. Nah, malam itu kurang lebih sekitar jam 10 lah. Kita punya saya, ada Pak D, ada Lilik juga, dan juga ayah saya itu setelah selesai atau udah agak banyak lah, kita lagi ya santai di sebelah Karangbanar itu, dan Pak D saya itu melihat sosok ada dua. Yang pertama itu Sugus, nanti bisa dikasih tahu ke teman-teman Sugus itu maksudnya apa ya. Dan juga ada yang apa Mbekayu itu. Karena nun sewu, mohon maaf karena kadang kalau mereka disebut namanya kadang dia datang gitu. Jadi ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu, makanya sering ketika saya cerita ke teman gitu soal sosok ini mesti saya Namanya disamarkan. disamarkan gitu biar enggak langsung tertuju ke dia, karena kadang sering terjadi gitu. Apalagi kalau saya sih enggak, kalau lihat langsung gitu enggak bisa, cuma kadang terasa gitu. Atau kadang ketika saya sedang duduk-duduk dengan teman yang tahu dan dia bisa melihat, ya dari dialah saya tahu kalau ketika nyebut namanya kadang cep datang gitu. Makanya setelah saya tahu itu ya memang sering saya samarkan Samarkan. gitu. Karena pernah lagi duduk-duduk lagi cerita horor begitu kan dengan teman, tiba-tiba dia nyemplong gitu loh, dia ngomong datang tuh gitu. Saya kaget karena memang kadang ada yang aromanya semerbak harum sekali itu, ada kadang.
Jadi ya sosok-sosok itu sih macem-macem ya. Jadi kadang ada yang baunya harum, ada yang pacin lah istilahnya, bau Busuk kayak gitu ya busuk Mas ya. gitu ada. Nah, kalau saya lihat secara langsung memang ya alhamdulillah, malah saya alhamdulillah karena saya juga agak kecing banget sih enggak, tapi ya bisa dikatakan penakut lah. Karena ya tadi eh, kalau saya lagi gini bareng begitu kan ke karangan entah yang angker atau apa sih biasa saja, tapi kalau sendirian belum tentu. Itu ya masih ada rasa-rasa takut itu. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya ceritakan, saya bagikan ke teman-teman kisah sunyi ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena tadi yang saya ucapkan di awal, jadi karena banyak cerita itu yang samar, jadi tidak bisa saya sampaikan di sini. Ya, itulah teman-teman cerita dari Mas Taufik tentang pengalaman horornya dan cerita-cerita horor yang ada di wilayah pesisir Cilacap Timur. Oke Mas, jadi sebelum kita tutup ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Jadi yang pertama itu saya ingin bertanya, jadi kan tadi banyak sekali Mas ya, cerita tentang sosok penampakan dan lain-lain. Jadi salah satunya tadi ada sosok jaran atau kuda. Nah, itu kan bapaknya Mas Taufik itu kan menyaksikan ya Mas ya. Jadi kuda itu tuh jalan sendiri apa ada yang mengemudikan Mas? Dia tidak ada yang mengemudikan, cuma kuda sama delmannya itu. Nah, anehnya ya tadi dia ngambang gitu. Jadi dia ya terbang lah, tapi tidak tinggi, cuma ya sejengkal dia di atas tanah begitu. Jadi kudanya itu jalan ya Mas ya, jalan sendiri tanpa ada yang mengemudikan ya Mas. Jadi selain itu Mas, kan ada lagi tadi cerita tentang orang hilang Mas. Jadi orang hilang ini tuh waktunya biasanya terjadinya kapan Mas dulu Mas? Kalau dulu sering terjadi itu antara menjelang apa namanya maghrib lah, di antara setengah enam atau jam. Yang sering itu setengah enam. Pokoknya ketika matahari itu mau surup itu kan kemudian agak remang-remang ya kan, agak-agak mulai masuk ke gelap gitu kan. Itu sering terjadi anak hilang. Jadi di waktu surup atau biasanya disebut sandekala kayak gitu Iya, Mas ya. bener, sandekala. Dan anak hilang ini ditemukan di desa lain Mas. Di desa lain. Itu Dan juga di pesisir Mas apa di mana iya, desa lainnya? yang sering di pesisir. Jadi masih di apa desa daerah selatan gitulah. Ya tetangga desa tapi juga jaraknya lumayan jauh. Itu menurut cerita yang beredar ditemukan di malam harinya atau keesokan harinya Mas? Yang sering malam hari. Oh, jadi malamnya langsung dilakukan pencarian gitu. Lakukan pencarian, dan ketika ada anak misal ketemu di tetangga sebelah, umumnya di tetangga desa, nah kan otomatis lapor ke RW, ini anak siapa gitu kan. Iya, Nah, iya. dari sinilah kemudian eh, perangkat desa itu kemudian menginformasikan ke teman-teman perangkat desa lain bahwa ditemukan orang hilang, barangkali ada yang kehilangan. Sehingga itu juga untuk mempercepat proses yang mempertemukan kembali dengan orang tuanya. Tapi kalau untuk masa sekarang sepertinya udah nggak ada Mas. Apa masih ada? Alhamdulillah, alhamdulillah ya, berarti udah nggak ada ya. Kayaknya enggak ada lah. Sekarang enggak ada informasi seperti itu. Enggak tahu kalau di Desa lain. desa lain. Oh iya. Oke Mas, jadi mungkin untuk pertanyaan tentang penampakan itu tadi, terus yang terakhir ini Mas. Jadi kan tadi menceritakan tentang Karangbanar ya Mas ya. Oh iya. Nah di sini kan Mas Taufik tadi menjelaskan kalau ada kasepuhan atau sesepuh yang lebih paham tentang Karangbanar itu sendiri Mas. Jadi Mas Taufik itu kenal nggak sih sama sesepuh di desa itu, di desa ini? Kebetulan saya kenal dengan beliau, dan ya walaupun enggak istilahnya enggak deket, tapi dia ya paham saya juga paham dia, dan orangnya terbuka kok. Jadi barangkali sahabat sunyi ingin berkunjung ke sana, nanti bisa tanya-tanya dan lain-lain,
saya bisa antarkan ya. Wah, cocok sekali Mas. Oke, buat teman-teman, kita mungkin next time akan melakukan segmen explore horror, dan explore horror tersebut akan berada di lokasi Karangbanar. Ya, buat teman-teman yang ingin menyaksikan video tersebut, silahkan komen ya nanti di video ini. Ya, mungkin itu Mas Taufik tentang pertanyaan-pertanyaan di segmen podcast horor kali ini. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk menjadi narasumber di Kisah Sunyi. Ya. Mungkin next time bisa disambung lagi ya Mas untuk menceritakan kisah-kisah yang lain. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Taufik. Ya, sama-sama. Dan buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyaksikan video dari Kisah Sunyi. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video pada channel ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.